mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan. Bersama tim Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Oke, kita menuju ke sesi yang ketiga, yaitu berhubungan dengan pemapar yang ketiga adalah Pak Dr. Nur Khairul Afif. Dengan topik yang akan beliau bawakan adalah terkait dengan pengembangan dan kemitraan strategis organisasi BUMDes. Kepada Pak Dr. Nur Khairul Afif SMSI, disilakan. Terima kasih Mas Arif atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya terima kasih Bapak Ibu sudah bertahan sampai dari pagi ini Bu Hati, Bu Mbak Duma, menunggu kira-kira ada kabar baik apa kan gitu ya dari BPK, apakah pelonggaran, karena kadang-kadang BPK itu memeriksa kadang-kadang nggak ditanya kebutuhan kita, jadi kadang-kadang menyulitkan kita gitu ya, termasuk di perguruan tinggi nih Mas. Jadi sekalian ya, mumpung ada Bu Duma, saya sekalian disejurkan ya. Kadang-kadang pemeriksaannya tidak sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kadang tadi sudah disampaikan SPC-nya butuh 3 ya, kita bikin 3 juga ya. Karena memang kadang-kadang aturan terkait dengan pemeriksaannya itu tidak sesuai dengan proses bisnis yang ada di masing-masing unit, termasuk di BUMDes ya, termasuk di pendanaan desa. Nah ini tadi sudah ada kelonggaran ya dengan undang-undang desa dari Bu Duma, sehingga Bapak Ibu punya keleluasaan ya di dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk penyertaan modal desa yang ada di BUMDes, begitu ya. Jadi nanti kuncinya tadi disampaikan oleh Bu Duma bahwa penyelesaiannya di musyawarah desa. Ini gimana nih, direkturnya mau langsung ke kejaksaan atau tidak? Kalau musyawarah desanya menyatakan oh tidak perlu, berarti tidak. Ya. Jadi tadi sudah dipertegas oleh Bu Duma. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Manajemen resikonya tidak setinggi kalau Bapak Ibu mengelola BUMD atau BUMN, gitu ya. Nah itu adalah keunggulan dari BUMDes. Jadi Bapak Ibu bisa fleksibel dalam pengaturan keuangannya, karena kadang-kadang keuangan negara itu yang kemarin tidak salah, besoknya bisa jadi salah karena aturannya berubah. Nah ini yang kadang-kadang kita bikin mumet ya ketika kita mengelola proses bisnis. Baik, ini adalah kebutuhan. Kenapa kemudian kita melakukan merger, akuisisi, kemitraan strategis? Karena memang itulah tuntutan dari untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Jadi sekarang baik skala kecil atau skala besar, ketika itu sumber daya kita terbatas, maka kita membutuhkan sumber daya bersama atau resource sharing. Jadi tidak mungkin misalnya masing-masing desa bersaing, antara satu kecamatan masing-masing desa bersaing. Ini agak sulit dicerna dengan pendekatan bisnis kita, agak sulit, sehingga bahkan BUMN pun ya ketika sekarang sudah ini sudah mulai melakukan merger. Mereka membangun holding ya, misalnya di pupuk ya, lakukan merger, kemudian ada PT Pupuk Indonesia. Termasuk di Bank Syariah juga seperti itu. Nah, apalagi Bapak Ibu itu dengan aset yang sudah puluhan triliun, apalagi di level desa. Ya kalau level desa kan kadang penyertaan modalnya berapa? 100 juta ya, masih di tapi di BUMDesnya yang ex PNPM relatif sudah besar, sudah relatif settle. Artinya kalau dari sisi BUMDesma sebetulnya levelnya sudah pada level yang kedua. Kan kalau kita lihat pertumbuhan dari organisasi itu ada 3 level ya. Yang pertama adalah pertumbuhan produk, pengembangan produk, artinya organisasi perusahaan itu masih di level bagaimana dia produknya itu bisa survive. Tadi yang disampaikan oleh Mas Arto bahwa apakah produknya itu sebetulnya diminati pasar atau tidak. Tapi kalau misalnya BUMDesna itu asumsinya sudah selesai urusan itu, karena permintaannya sudah ada, pasarnya sudah ada. Dari tahap berikutnya apa? Tahap kedua adalah yang kita sebut dengan tahapan manajerial. Ya, tahapan manajerial berarti Bapak Ibu sudah mulai mengelola aspek-aspek manajemennya, manajemen keuangannya, manajemen SDM, manajemen operasi, dan manajemen pemasarannya.
Nah, oleh karena itu kemarin di BUMN ya, meskipun itu milik negara, tetapi sekarang dengan ketika undang-undang BUMN itu sudah diterapkan, fleksibilitasnya sudah semakin tinggi. Apalagi BUMDes dengan manajemen risiko yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Duma, relatif lebih rendah dibandingkan dengan Bapak Ibu mengelola BUMD atau BUMN, walaupun modalnya masih kecil. Ya, kalau BUMDesnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Harti, kalau BUMDesnya relatif sudah settle, sehingga sudah masuk ke fase berikutnya. Artinya Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan ya manajemen resikonya, sudah mulai menyiapkan terkait dengan ekspansinya, ya, ekspansi pasarnya, kemudian operasinya itu sudah mulai dilakukan pengembangan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa di dalam pertumbuhan bisnis kita mengenal ada pertumbuhan yang organik, ada pertumbuhan yang non organik. Pertumbuhan organik itu yang bagaimana? Pertumbuhan bisnisnya atau koperasi atau unit bisnis atau BUMDes atau yang sejenisnya itu melalui pengembangan dan perluasan unit usaha untuk peningkatan produksi. Artinya yang dikembangkan adalah penambahan produk, penambahan pasarnya, pengembangan pasarnya. Dan apa kalau misalnya yang di anorganik ini merupakan pertumbuhan bisnis baik koperasi atau BUMDes atau yang sejenisnya itu dengan menggabungkan atau membeli perusahaan lain dengan merger, konsolidasi atau akuisisi. Jadi misalnya kalau BUMDesma nanti ada potensi untuk melakukan ekspansi, ya, itu tidak perlu harus menunggu lama mengakuisisi dari yang lain, ya, perusahaan-perusahaan yang lain penyertaan. Nah, aturannya apakah sudah diatur dulu? Nanti Bu Duma mungkin nanti bisa menjelaskan lebih detail. Ketika nanti bisa, artinya BUMDesma itu bisa melakukan pertumbuhannya anorganik, ya, lebih cepat karena relatif lebih cepat. Kenapa kemudian perusahaan bank syariah itu dilakukan merger? Karena relatif pertumbuhannya bisa lebih cepat. Kenapa didorong BUMDes XPNPN itu dikonversi menjadi BUMDesma? Karena relatif lebih cepat dibandingkan harus diserahkan ke desa masing-masing. Nah, inilah semangatnya. Jadi kenapa kemudian mekanisme pertumbuhan anorganik itu perlu didorong, perlu diatur ya di dalam proses pengelolaan BUMDes. Nah, nanti di dalam proses penggabungannya nanti bisa pendekatannya horizontal, ya, di mana penggabungan perusahaan ini didasarkan pada industri yang sama. Kalau misalnya kita contoh di BUMN ya, sesama bank misalnya atau sesama perusahaan pupuk atau sesama perusahaan yang sejenis di BUMDes masing-masing, kira-kira ada nggak yang mungkin kita melakukan tadi penggabungan tadi? Karena kita tidak mungkin dengan sumber daya yang terbatas itu bisa mencapai keunggulan bersaing. Makanya di dalam proses manajemen strategik, ya, ini ada mahasiswa saya yang di kelas saya, faktor yang paling nanti ketika kita akan melakukan pencapaian sustainable tadi yang disampaikan oleh Mas Arto ya, pencapaian sustainable competitive advantage atau keunggulan bersaing yang berkelanjutan, itu salah satunya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya yang dimiliki dengan organik maupun anorganik. Yang anorganik tadi melakukan penggabungan, ya, kerjasama, kemitraan, itu yang proses untuk mempercepat pertumbuhan dari organisasi bisnis baik BUMDes maupun BUMDesma. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Ya, sebelum merger mungkin tadi BUMDes A, BUMDes B, ya. Kalau misalnya sebelum merger semuanya pengambilan keputusannya sumber dayanya terbatas, tapi setelah merger diharapkan nanti penggabungannya bisa lebih baik. Kalau misalnya menggunakan merger, berarti 2 atau lebih perusahaan itu sepakat membentuk perusahaan gabungan. Itu penggabung perusahaan gabungan, baik aset maupun kewajibannya, ya, itu pemilik perusahaan baru merupakan pemilik. Jadi nanti kalau misalnya BUMDesnya bergabung, itu nanti perusahaan baru itu merupakan pemilik perusahaan yang digabungkan. Ini yang dicontoh untuk beberapa kalau yang di bank ya, Bank Arta Media, Bank Patrio dan seterusnya itu berubah menjadi Bank Permata. Kemudian yang kedua, bisa juga melalui proses akuisisi. Nah, proses akuisisi itu seperti apa? Proses akuisisi itu proses menguasai perusahaan lain dengan cara membeli seluruh atau sebagian besar saham dari perusahaan yang diakuisisi. Jadi nanti ini yang kalau misalnya Bapak Ibu memilih pertumbuhan bisnisnya menggunakan pendekatan anorganik. Kemudian yang kedua, bisa juga melalui konsolidasi. Konsolidasi itu bagaimana?
penggabungan usaha di mana perusahaan yang melaksanakan penggabungan itu dibubarkan dulu. Jadi perusahaannya dibubarkan dulu, kemudian melebur menjadi satu perusahaan yang baru, yang dibentuk dengan tujuan untuk mengambil alih aset atau kewajiban seluruh perusahaan yang bergabung. Nah ini misalnya kemarin kalau yang di kita ya, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan itu berubah dikonversi menjadi Bank Mandiri. Jadi ini adalah pendekatan kalau kita menggunakan konsolidasi. Ya, jadi BUMDesnya dibubarkan, ya, misalnya ya ini BUMDesnya ini kan kita berandai-andai kan, ini BUMDesnya kok nggak maju-maju, sudah bubarin aja lah. Nah, ini asetnya masih banyak, ya sudah kita bubarkan aja. Tetapi kita membuat BUMDesma dengan komposisi saham yang sudah disepakati antar desa. Cuma ini perlu diatur regulasinya dulu. Cuma ini titipan dari kami itu ya. Nah ini motivasi pemilik untuk melakukan merger. Ini biasanya kalau di beberapa perusahaan, kenapa kita perlu melakukan merger? Yang misalnya Bapak Ibu sudahlah ini BUMDesnya sudah terlalu lama, saya sudah sepuh ya. Tapi kan ini BUMDes tidak mungkin melakukan itu karena ini BUMDes sudah perusahaan milik publik. Sehingga kalau ini perusahaan keluarga ya, misalnya saya sudah nggak mau ngurus, itu dijual. Misalnya seperti Sampurna ya, yang dijual kepada Philip Morris. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan aliansi strategis. Jadi misalnya BUMDes A dia kuat di keuangan, ya kuat di keuangan, maka pengelolaannya dibantu dari BUMDes A. BUMDes D dia kuat di pemasaran, maka mereka sepakat untuk melakukan aliansi strategis. Kerjasama dua BUMDes, ya, yang satu kuat di pemasaran, satu kuat di keuangan. Jadi nanti dikonsolidasikan ketika melakukan aliansi strategis, unit bisnisnya tidak melakukan masing-masing unit usahanya masih tidak dilebur, artinya masih sama-sama badan hukumnya, manajemennya masih sendiri-sendiri. Nah ini Bapak Ibu, nanti ketika kita melakukan strategi pertumbuhan di BUMDes, ya nanti kita lihat apakah termak BUMDes ini masuk pada kategori yang sedang kita perlu melakukan strategi untuk melakukan strategi ekspansi atau melakukan pertumbuhan. Nah nanti dilihat berdasarkan pada levelnya tadi. Kalau Bapak Ibu masih levelnya di awal ya, di fase awal, artinya kita produknya aja masih belum bisa diterima oleh pasar, ya ini berarti Bapak Ibu pilihannya ya sudah daripada ini ditutup saja, kan gitu, ditutup saja. Ditutup itu dalam arti bisnisnya ya, unit bisnisnya. Nah kemudian kalau misalnya ternyata ini masih bisa tetap berjalan, baru kemudian kita pilihannya BUMDesnya menggunakan strategi stability. Artinya ini tetap dengan menjaga eksistensi bisnis yang sudah ada. Atau strategi yang ketiga berkejutan tadi ya, atau di salah satunya adalah tidak semua unit usaha yang dianggap tidak menguntungkan ditutup. Nah ini Bapak Ibu, nah ini fase BUMDes Bapak Ibu itu fasenya ada di level mana? Apakah di level pengembangan produk, apakah di level manajerial, atau di fase pengembangan strategi? Inilah yang nanti akan menentukan prioritas alokasi anggaran yang akan yang akan diberikan kepada BUMDes. Kalau misalnya fase pengembangan produk masih di fase pengembangan produk, berarti orientasinya adalah bagaimana mencari produknya di-upgrade ya, dengan standarisasi, dengan sertifikasi produk, dengan sertifikasi halal dan seterusnya, yaitu untuk memastikan bahwa produknya berkualitas. Kalau ini sudah tidak ada masalah, baru masuk ke fase berikutnya yang kita sebut dengan fase manajerial. Ya, fase manajerial ini berarti Bapak Ibu sudah mulai mengurus terkait dengan SOP-nya, manajemen risiko, manajemen kelembagaan, struktur organisasi, itu sudah mulai diperhatikan. Kalau di fase awal ini Bapak Ibu masih menggunakan orangnya itu saja. Ya, biasanya kalau BUMDesnya sepertinya tidak, ya sudah mulai di fase yang kedua. Kalau BUMDesma di fase yang kedua, di fase pengembangan manajerial atau bahkan sudah masuk pada fase pengembangan strategi. Kalau di fase pengembangan produk ya, di pengembangan di fase manajerial, maka Bapak Ibu sudah mulai memikirkan tadi ya aspek keuangannya, SDM-nya harus mulai ikut pelatihan, sertifikasi. Karena ini tidak ada yang instan, Pak. Nah, Bapak Ibu pengennya instan, pokoknya begitu saya masuk Unsud ya, besok langsung BUMDesnya benar ya, jangan pernah mimpi itu Loro Jonggrang gitu ya, Bandung Bondowoso.
ini bagian dari proses Bapak Ibu ya. Tadi ada penanya ini apa ceramah-ceramah aja, Bapak itu mahasiswa itu datang ke Unsur yang dari ada yang dari Cina, dari Jepang itu kesini ngapain Pak? Dengerin ceramah di kelas itu. Tetapi kan bukan, itu adalah bagian dari satu proses. Mahasiswa ketika mereka masuk 4 tahun ya prosesnya memang yang harus dilewati itu. Mereka harus bikin project ya untuk mengubah mindsetnya, cara berpikirnya. Nah kalau cara berpikirnya sudah, maka kemudian SDM itu mereka akan mencari jalan untuk proses belajar tadi. Karena kan mahasiswa itu kadang-kadang atau Bapak Ibu mungkin bingung apa yang harus dipelajari. Nah universitas, ya, akademisi itu membangun ini loh yang harus dipelajari. Tadi misalnya manajemen risiko yang disampaikan oleh Bu Dumaira, Dumaria ya. Itu tadi mengelompokkan beberapa fase di dalam manajemen risiko. Oh berarti saya harus pelajari proses ini. Kalau saya harus pelajari proses manajemen risiko, berarti saya membeli yang dicari adalah buku atau teori-teori yang terkait dengan manajemen risiko, kemudian dipraktekkan. Nah itu mekanisme pembelajaran atau kita kenal kalau misalnya di istilah manajemennya di learning organization atau organisasi yang pembelajarannya Bapak Ibu di BUMDes atau BUMDesma itu mendorong SDM-nya, orang-orang yang ada di BUMDesma itu terus untuk melakukan perbaikan, pembelajaran secara individual. Ya, makanya di dalam proses itu mereka didorong untuk mengikuti seminar, didorong untuk mengikuti pelatihan, didorong untuk mengikuti workshop, itu dalam rangka untuk mengubah mindsetnya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak rupiah, saya begitu masuk sini kok materinya belum masuk ke prakteknya. Ya, Bapak Ibu yang mempraktekkan. Nah, terus kalau misalnya bingung bagaimana? Ya kalau Bapak Ibu bingung, ya dicari proses di pelatihan begini. Berarti ada beberapa item yang disiapkan, materi yang disiapkan di BUMDes untuk mempelajari aspek yang Bapak Ibu dianggap penting untuk BUMDes tadi. Jadi ada mekanisme pembelajaran di dalam organisasi. Inilah fase pengembangan manajerial. Baru kemudian masuk ke fase pengembangan strategik, ekspansi di luar negeri, melakukan ekspor dan seterusnya. Itu proses yang berikutnya. Ya karena tadi yang di merek-merek besar ya, Honda, Yamaha, kemudian McD, ya, KFC semuanya dari sama-sama dari yang kecil kan semuanya. Tapi prosesnya perlu melewati tahapan ini. Ada nggak yang loncat? Yang dari fase ini loncat langsung ke pengembangan strategi? Ada nggak? Apa? Ada nggak Pak yang loncat? Pokoknya saya begitu bikin BUMDes, besok langsung kita ekspor, langsung bisa memberikan pendapatan pada desa atau di daerah. Bisa nggak? Ya kalau Roro Jonggrang bisa, Roro Jonggrang. Tapi kalau kita bukan Bandung Bondowoso ya, kita bukan Bondowoso untuk membangun sekarang masuk, besok harus jadi. Makanya mahasiswa kalau yang instan, Pak saya pengennya cepat, begitu masuk besok langsung di wisuda. Pengennya sebegitu, tapi nggak bisa ya. Saya bilang tidak bisa. Kamu kalau mau sabar masuk, kalau nggak keluar, ya. Kalau kan begitu ya. Nah proses ini memang harus dilewati. Jadi semua di dalam tahapan ini, di tahapan pengembangan BUMDes maupun BUMDesma, proses ini harus dilewati. Bapak Ibu yang bisa mengukur, yang bisa memetakan BUMDes kita itu pada posisi yang mana. Nah ini ya Bapak Ibu yang nanti ini adalah anatomi organisasi bisnis BUMDes. Kalau kita lihat kan organisasi bisnis di manajemen strategik ya. Kalau misalnya ini ada mahasiswa saya yang sedang magang di BUMDes ya. Yang di fase organisasi nanti ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan tadi melihat analisis lingkungannya, lingkungan BUMDes ya. Kemudian di lingkungan BUMDes baik lingkungan makro maupun mikronya, baru tahap berikutnya kita menyusun strategi yang kita sebut dengan strategi korporasi. Visinya, Bapak Ibu sudah membuat visi misi kan ya? Sudah kan visi misi strategi kebijakan tahapannya sudah paham kan ya? Sudah ya? Ya. Nah itulah yang harus dilewati. Inilah yang fase yang perlu dilewati untuk semua organisasi. Baik organisasi bisnis maupun organisasi publik, organisasi sosial. Mereka yang
mengalami percepatan, ya mengalami percepatan level tadi, itu mereka semua menerapkan manajemen strategi. Baik BUMN, BUMD, ya, kementerian yang mereka ingin maju, ya, dinas-dinas yang ingin maju, mereka melakukan fase pengembangan strategik. Fase pengembangan strategik itu berarti sudah mulai menyusun renstra. 10 tahun lagi BUMDesnya mau apa, 20 tahun lagi itu sudah mulai disusun di situ. Tapi kalau misalnya Pak, BUMDesnya kira-kira 30 tahun lagi, lah saya ngikutin takdir saja. Ya, nanti kalau misalnya waktunya maju ya maju, waktunya tidak ya tidak gitu ya. Nah ini repot ini kalau misalnya direkturnya aja sudah fatalis gitu ya. Ya, tidak berpikir bagaimana BUMDes kita itu bisa survive 20 sampai 30 tahun ke depan. Ya. Nah, ya ini tadi yang saya bilang kalau terkait dengan ini Keller, Kotler dan Keller ya. Di sisi ini artinya produk BUMDes itu bisa bervariasi. Ya, produk BUMDes itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa, ya, bisa berupa orang, bisa berupa organisasi, bisa berupa event, ya, bisa berupa pengalaman yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Ya, itu bagian dari produk. Ya, Bapak Ibu punya keunikan yang ada di desa, yang berupa pengalaman yang sudah Bapak Ibu miliki, itu bagian dari produk. Aktivitas, ya, misalnya keunikan yang Bapak Ibu miliki, pengetahuan yang dimiliki itu bagian dari produk. Jadi produk itu bisa berupa barang, produk itu bisa berupa jasa, produk itu bisa berupa organisasi, produk itu bisa berupa tempat, bisa berupa pengalaman, bisa berupa aktivitas, bisa kemudian dan semua yang bisa menghasilkan manfaat sesuai dengan permintaan pasar itulah produk. Jadi tadi bisa dicontohkan tadi Mas Arto ya, kalau contohnya tadi keripik semua, ya itu berarti masih berorientasi pada produknya barang, ya, produknya barang. Tapi kalau Bapak Ibu sudah berpikir bahwa orang membeli produk itu karena 3 alasan, manfaat produknya, manfaat merek, dan manfaat pelayanan, berarti Bapak Ibu berpikir sebagai seorang pemasar bagaimana supaya ketiga atribut produk tadi sudah memasuki. Jadi produk ini bagaimana ada manfaat produknya, bagaimana produk ini ada manfaat mereknya, dan bagaimana produk ini ada manfaat pelayanannya. Produknya bisa jadi sama, ya, mereknya bisa jadi sama, tapi bisa jadi pelayanannya yang berbeda. Jadi itu berarti yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Jadi merek itu bukan hanya sekedar logo. Merek itu adalah sesuatu yang memberikan nilai kepada pelanggan. Ya bisa manfaat produk, bisa manfaat pelayanan, bisa manfaat merek. Nah Bapak Ibu kira-kira mau dikuatkan gimana? Nah ini Bapak Ibu kenapa kemudian kita perlu melakukan penggabungan atau kita perlu melakukan pertumbuhan anorganik pada perusahaan bisnis, pada organisasi bisnis. Karena kita tahu bahwa sumber daya kita itu terbatas, baik sumber daya yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Artinya apa? Artinya ketika nanti merger, ketika kita melakukan akuisisi, ketika kita melakukan konsolidasi, ya tadi melakukan penggabungan beberapa perusahaan, diharapkan sumber daya kita meningkat. Yang tadinya satu desa asetnya hanya 1 miliar, ketika digabung, misalnya dalam satu kecamatan, ternyata bisa naik jadi 30 miliar, misalnya begitu. Maka berarti kita sumber dayanya memiliki kenaikan. Kalau misalnya sumber dayanya mengalami kenaikan, maka diharapkan ada konversi menjadi kapabilitas atau kemampuan organisasi untuk mengelola sumber daya. Jadi kapabilitas BUMDes atau BUMDesnya itu mengalami kenaikan karena sumber daya kita bertambah. Ya sama Bapak Ibu kalau misalnya mau berangkat ke Jakarta misalnya, sumber dayanya misalnya hanya cukup untuk kereta pulang pergi. Kan kalau mau belanja ke rumah makan misalnya, ke restoran, kan pandang mikir ya Pak, ini harganya berapa ya? Karena uangnya pas-pasan ya. Tapi begitu sumber dayanya naik, berarti kapabilitas dari organisasinya juga mengalami peningkatan. Nah, kapabilitasnya yang diharapkan meningkat itu apa? Ya kapabilitas keuangannya. Artinya dari sisi keuangannya juga mengalami kemampuannya meningkat. Kemudian apalagi misalnya dari sisi human capital, ya SDM-nya, kemampuan SDM-nya juga meningkat. Kenapa? Karena BUMDes jadi bisa untuk melakukan investasi SDM. Ya orang-orangnya bisa disertifikasi, orang-orangnya bisa diikut pelatihan kompetensi, sehingga kemampuannya meningkat, kemampuan pelatihan perencana keuangan bisa jadi orang-orang BUMDes yang mengelola BUMDes itu kemudian kemampuannya meningkat. Nah ini yang dilakukan di perusahaan yang mereka menginvestasikan di SDM,
ya mereka yang menginvestasikan di SDM, maka pasti kemampuan dari dari BUMDes-nya atau pengelolaan dari organisasinya juga akan mengalami peningkat. Tapi kalau misalnya sayang buat bayar SDM, buat pelatihan berapa Pak? 3 juta, nggak usah, mahal, eman-eman. Ya ini lama, kalau tidak mau diinvestasi di SDM, lama-lama juga nanti kinerjanya juga mengalami penurunan. Nah kemudian yang lain apa misalnya? Yang lain adalah kemampuan dari si organisasinya. Jadi diharapkan dengan tadi pertumbuhannya anorganik, ya, diharapkan kemampuan dari sisi organisasinya juga meningkat. Karena tadi ya, jaringan dari sisi fungsinya, fungsi pemasarannya, fungsi SDM, fungsi keuangan itu sudah mulai bisa diterapkan. Nah kemudian diharapkan BUMDes satunya memikirkan. Jadi kalau sudah bisa buat produk, ya BUMDesma itu tahap berikutnya memikirkan kira-kira core kompetensinya yang mau diciptakan apa, yang mau disiapkan. Core kompetensi itu apa? Core kompetensi itu adalah kemampuan unik, kompetensi unik yang dimiliki oleh BUMDes yang berbeda dengan BUMDes yang lainnya. Kira-kira apa kompetensinya? Nah, kompetensi itu bisa didasarkan pada yang tidak bisa tergantikan oleh yang lain. Artinya Bapak Ibu menciptakan produk, menciptakan proses bisnis yang ada di BUMDesnya itu, yang sulit ditiru oleh perusahaan yang lain. Jadi itulah yang nanti akan membedakan proses bisnis kita dengan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan lain. Kemudian yang berikutnya adalah kita kenal dengan valuable, bernilai, ada manfaatnya enggak? Makanya tadi manajemen resiko, kalau kami sudah di perguruan ini sudah mulai ketika di plotting anggaran itu sudah diminta untuk membuat manajemen resiko. Maksudnya untuk apa? Ketika kita mengeluarkan investasi misalnya ke desa, mau bikin apa? Saya mau bikin ruko, diminta bikin manajemen resikonya. Diminta untuk melakukan investasi manajemen resikonya. Tadi ada resiko keuangan, resiko hukum, ya, resiko operasional. Ya, nanti yang nanti kalau misalnya Bapak Ibu melakukan memang perlu melakukan ya tadi pengembangan SDM untuk mengikuti pelatihan manajemen resiko secara lebih mendalam. Biasanya 1 minggu ya Bu ya. 1 minggu kalau dulu saya pernah ikut di pusdiklatnya BPK yang di Kalibata ya, di Kalibata, yaitu 1 minggu untuk mempelajari proses itu. Kemudian di tahap berikutnya, nah kalau Bapak Ibu memiliki core kompetensi atau kompetensi inti yang dimiliki oleh BUMDes, maka ini jadi modal untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Jadi tahap pertama adalah bagaimana meningkatkan sumber daya yang kita miliki. Ya tadi pengembangannya adalah dengan organik maupun anorganik. Cuman kalau organik biasanya butuh waktu yang lama, karena tadi mengandalkan sumber daya BUMDes sendiri. Tapi dengan kemitraan, dengan merger, dengan akuisisi, maka itu proses untuk mempercepat pertumbuhan BUMDes secara anorganik, lebih cepat pertumbuhannya. Kemudian setelah kita memiliki sumber daya yang kita meningkat, kemampuan sumber dayanya, baru dikonversi menjadi kapabilitas. Ya, kapabilitas berarti kemampuan kita untuk mengolah sumber daya yang besar tadi yang sudah kita miliki juga semakin meningkat. Nah, tahap berikutnya setelah kita sudah punya kemampuan untuk mengolah sumber daya, baru kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kemampuan kita itu bisa membuat produk yang berbeda dibandingkan dengan pesaing atau tidak? Artinya kalau itu sudah dilakukan, artinya produk kita sudah diterima oleh pasar, mereka membutuhkan produk kita, baru Bapak Ibu di BUMDesnya memiliki keunggulan bersaing. Nah, keunggulan bersaing itu tidak harus dengan kompetisi, tetapi juga dengan kerjasama. Ya, tadi saya sudah di moderator. Ya, Mas, 2 menit lagi. Ya, ini konsep. Jadi ini sudah mulai berpikir ya Bapak Ibu ini, karena ini yang sudah umum dilakukan. Jadi Bapak Ibu di tim BUMDes sudah mulai berpikir pertumbuhannya yang anorganik. Sudah mulai berpikir anorganik. Bagaimana caranya regulasinya itu nanti akan mengikuti ketika Bapak Ibu sudah mulai ada kebutuhan ke arah sana. Ya, ini Bapak Ibu gambaran analisis kalau aliansi strategik. Tadi kalau aliansi strategik kerjasamanya tetap sama. Ya, artinya perusahaannya tetap, BUMDesnya tetap eksis, masing-masing tetap ada, tetapi dengan pembagian wilayah pasar maupun wilayah produksinya. Ya,
Ya mungkin itu Bapak Ibu, ya memang agak mumet begitu merger yang tadinya SDM-nya heterogen, begitu ini setelah yang bawah ini setelah penggabungan ya, yang sebelumnya mungkin dikelola BUMDes itu lebih simpel ya, tapi begitu setelah merger, setelah bergabung malah tambah mumet ya karena SDM-nya heterogen. Tetapi terbukti Bapak Ibu ketika SDM-nya heterogen, ya artinya ada bervariasi berbagai latar belakang, itu akan meningkatkan kinerja bisnis dari organisasi bisnis itu. Jadi artinya kalau lebih rumit ya mengelola orang yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tetapi dengan itu justru kinerja organisasinya baik secara bisnis maupun keuangan itu akan meningkat dibandingkan dengan SDM-nya homogen. Pada wong Banyumas ya kan, biasanya kan karena sudah nimbrung, sudah nyaman gitu, kedatangan bujuman dari Batak misalnya. Ya, akhirnya kan kita terpacu ya. Tapi kalau misalnya kita pada wong Banyumas terus lah ora apa-apa alon-alon bae asal kelakon gitu. Ya kita kinerjanya kan berubah. Jadi nanti diharapkan kenapa kita melakukan merger salah satunya adalah supaya SDM yang ada di organisasi bisnis itu heterogen. Baik, itu mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan segala penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.